mengerjakan proyek ini hingga selesai kolaborasinya dalam bentuk seperti apa? Silakan. Mulai dari jadi waktu di awal itu kan kita milih sosiologinya, sosiologi musiknya, bagian onomatope. Lalu kita kumpulkan kan referensinya, kita baca kayak gitu jurnal-jurnalnya. Nah, terus kita baca jurnal-jurnalnya, terus kita juga kumpulkan iklan-iklan yang ada di YouTube. Nah, dari iklan-iklan layanan masyarakat dan komersial yang kita dapatkan itu totalnya ada awalnya itu ada 24 data, tapi ternyata yang paling banyak muncul itu Gitaigo daripada Gyogo sama Bisego. Nah, jadi kita jadi fokusnya karena waktu itu saya bilang fokus ke satu saja, kita fokusnya ke Gitaigo. Nah, dari Gitaigo kita sudah fokus, terus kita fokusnya kemana nih? Fokus utama lainnya kita fokus lagi ke untuk dampak onomatope Gitaigo untuk anak-anak seperti itu. Nah, setelah itu kita bagi lagi jenisnya dari Gitaigo. Dari 16 data yang dihasilkan Gitaigo itu dia masuknya jenis apa aja kayak gitu. Nah, dari Gitaigo itu ternyata dibagi lagi jadi 3. Ada Gitaigo, terus ada Gijogo sama Gyogo kayak gitu. Gitaigo, Gyogo sama Gijogo. Gyogo, bukan Gyogo. Itu kita ngambil penelitiannya dari Kindaichi. Datanya data yang kita jadikan sebagai dasarnya dan jenis-jenis Gitaigo ini. Kemudian ternyata yang paling banyak dalam iklan jenis Gitaigo itu yang paling banyak muncul itu dari Gyogo. Dari Gyogo itu ada 8 data, terus Gitaigonya 4 data sama Gijogonya 4 data kayak gitu. Nah, terus setelah itu kita analisis semua datanya, analisis dari pendekatan semantik, maknanya kayak gitu. Terus di dalam iklan itu digunakannya untuk apa sih kayak gitu artinya. Terus terakhir itu apa kesinambungan onomatope itu dalam iklan, apa yang mau ditunjukin gitu ke anak-anak kayak gitu. Karena juga dalam iklan kami ini kebanyakan memang targetnya untuk anak-anak kayak gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau tanya inisiatif peran masing-masing untuk proyek ini. Silakan. Jadi kalau untuk kami tadi bagi peran untuk nyari iklannya saja. Untuk nyari iklan semua kebagian, tapi kebetulan yang paling banyak nemu Yasmin. Ya, yang paling banyak nemu Yasmin. Saya sama dia juga tetap ketemu, cuma kebanyakan waktu itu karena masih nyarinya umum, ketemunya di Gyogo sama di Seigo. Jadi karena kita ngambilnya juga Gitaigo, jadi kebanyakan dari Yasmin untuk data yang Gitaigo ini. Terus dari situ kami juga bagi-bagi buat analisis masing-masing iklannya. Si onomatope yang ada dalam iklan itu dia masuk ke jenis Gitaigo apa, Gitaigo, Gyogo apa, Gijogo. Pembagiannya 655 655-nya gimana 655-nya? Kan ada di bagian Gyogo itu ada 8 data. Ini sebutan bagian-bagian yang Don ini Abian, terus bagian Vital ini Raihan, terus Puri-Puri juga Raihan, terus itu Fumu ada Abian, B ini Raihan, terus orang-orang saya, Mochi-Mochi juga saya, Pita-Pita ini saya, terus dari bagian Gitaigo Uki-Uki Raihan. Berarti Yasmin agak sedikit lebih banyak daripada yang lain ya? Enggak sih. Sama. Justru Raihan 6. Raihan 6, saya 5, sama dia 5 juga. Nah, sekarang satu perbaikan dari saya. Coba lihat salah satu bagaimana cara kalian menuliskan referensi saja. Yang ada, aja di track aja, di track. Saya minta waktu itu menuliskan referensinya menggunakan apa?
menggunakan Mendeley kan ya. Iya. Nah, itu apakah dengan Mendeley 2016 sampai 2020 cara Mendeley? Iya, banyak sekali saya lihat nih di sini nih. Pamori and long range, betul tidak? Tapi Ya kan? saya tuh bingung sih yang Pamori dan Lawrence kan dia ada di dalam pengiranya Ayur Sedia. Ada juga caranya di Mendeley, coba cek di Mendeley. Caranya diedit secara manual. Di Mendeley ada insight begitu. Coba cek, itu pelajari lah, cari lah di YouTube juga banyak cara mengutip referensi. Kalau saya bilang belajar dulu ya, tapi referensi kutipan atau apa cari lah ada aja. Jadi tidak begini caranya. Ini tuh cara lama, ini skripsi zaman bahula dan itu cara lama. Itu 70 tahun. Cara lama, coba lihat tadi. Ini kan yang ini tidak dengan Mendeley dong, ini kan manualnya dong. Iya betul. Iya, Betul betul. sih. Yang pakai titik 2 manual kan? Iya, Yang di atas juga manual kan? yang ini bentuk juga Anu banyak di bawah tuh kamu juga ada beberapa yang lain tuh tadi saya lihat. Jadi artinya belum seragam cara menuliskan referensinya harus dengan manajemen. Kalau kalian nanti menuliskan tugas akhir, pasti pada saat sidang ini dipermasalahkan. Harus referensinya pakai Mendeley. Di Mendeley ada cara mengutip artikel yang ada di dalam artikel lain. Ya, kalau saya mengistilahkan dulu, kalau saya pegang mata kuliah metodologi, ini namanya kutipan derajat luar, jadi bukan dari sumber langsung. Nah, memang idealnya harusnya dari kutipan pertama, tapi kalau misalnya pun harus dalam kutipan kedua, caranya paling gampang adalah sekitar tadi yang ada multimedia. Nah ini kan, misalnya sejumlah penelitian seperti studi lintas budaya Indonesia Vietnam dalam penelitian Unidayat, caranya nah gini, caranya cari aja dulu nih si multimedia. Kalian udah dapat papernya, multimedianya? Sudah. Ini dapat? enggak dapat. Duitnya nggak ada. Oh iya. Tapi jadinya referensi Harusnya dapat dong. Caranya gini, udah dibuka si hidayatnya dapat nggak? udah dapat. Dapat. Hidayatnya. Lihat nggak di referensi hidayatnya si multimedia? Ada, tapi doinya itu nggak bisa sih. Cari, saya tahu kok cara ini banyak cara cari bongkar bisa ini ya. Caranya cari sehingga nanti dia bisa buka dalam. Jadi masing-masing kalian dapatkan. Jadi dua nanti kalau pakai si tadi kelompok tadi bisa kontak akses saja. Kalau pakai Mendeley nanti munculnya harusnya mana yang terduluan tahunnya? Multimedia 2000 berapa? 2021. Nah, nanti keluarnya begini nih pakai titik koma di Mendeley-nya otomatis sama satu lagi siapa tadi? Uhi dan Hidayat. Dan Hidayat. Dua orang atau tiga orang lebih? Kalau tiga orang kan jadi ekal ya. Dua. Tahunnya? 2025. Nah, nanti akan munculnya begini di Mendeley-nya. Kalaupun kalian nggak mendapatkan ini, berarti artinya kalian kurang teliti mencari ininya. Kalaupun nggak mendapatkan, itu juga kalau misalnya di dalam Mendeley munculnya Multimedia 2021 in dan Hidayat 2025. Tapi ini nggak diketik, otomatis nanti ada caranya cari cek kan, bisa dieditkan secara manual kan Mendeley kan, dibuka cari itu bagian dari apa namanya pembelajaran sepanjang hayat. Oke, itu saja yang saya minta diperbaiki ya. Oke, nah sekarang saya akan konfirmasi isi materinya betul nggak menguasai. Tadi Abian dapat data nomor berapa aja? Ini datanya ngacak. Oke. Sekarang gini, saya ingin bertanya dulu, apakah kalian menguasai data satu sama lain? Misal, data nomor 1 siapa yang buat? Abian nomor 1. Ya, sebentar. Apakah Yasmin dengan Raihan menguasai juga data nomor 1? Kebetulan sih kami baca aja gitu saja. Berarti itu tidak dibahas bersama dong ya, termasuk analisisnya ya? Ya, nah itu harusnya tidak boleh. Yang namanya kolaborasi proyek akhir harusnya boleh nih ditugaskan. 7 kelompok 1 tadi bagus tuh cara. Jadi masing-masing ditugaskan. Oke. Tapi harus didiskusikan secara bersama. Analisis yang dilakukan si A benar atau tidak. Begitu, bukan hanya dibaca saja, harusnya dipelajari dengan baik. Apakah ininya apa namanya analisisnya betul atau tidak, kan belum tentu betul analisisnya, betul tidak? Kan? Ya. Kalau gitu sekarang saya mau tanya, tarik ke atas ke cover. Data nomor 1
satu Abian yang mengerjakan, oke kan? Betul ya? Betul, saya mengerjakan Ya. nomor 1. Ya, Saya betul. gambar. Sekarang saya tanya pada nomor 1 tuh Jibung kara dong mana buko domo tachi ni tanomu shiratte. Ya, datanya seperti itu. Sekarang silahkan coba Raihan secara lisan analisis data tersebut. Ada dong di situ. Ini iklan ada Hukum. silakan, ini iklan apa, situasinya bagaimana, lalu analisisnya bagaimana. Ya, jadi ini sendiri iklannya iklan dari Kumon Jepang. Itu nama top yang ada dalamnya itu Don itu dia masuknya ke Gyogo. Ya. Untuk di dalam iklannya sendiri itu ada apa namanya, scene atau kejadiannya itu anak yang sedang belajar di kelas untuk meraih mimpinya. Nah, si Dondong itu sendiri perannya apa? Itu kan situasinya, analisisnya bagaimana? Perannya si Dondonya ini Apa untuk makna Dondong di situ? Dondo tuh kayak kemajuan kayak makin gitu sih. Dondo maju. Oke, dampaknya apa untuk anak-anak? Iya, jadi dampaknya ada apa? Kalau anak-anak kan butuh, terutama yang masih kecil tuh belajar tuh apa? Biar berprogres terus, biar ada kemajuan terus gitu sih. Ya, jadi anak-anak ada semangat untuk mengejar mimpinya gitu. Dondo. Oke. Nah, sekarang data 2 siapa yang mengerjakan? Saya, Data 2? saya Peter. Tadi. Tadi, oke. Ya, Momiji no ye bla 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 bla, ada Pitari. Coba Yasmin, silakan. Situasinya seperti apa, analisisnya bagaimana? Jadi ini sebuah rumah untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus gitu untuk belajar. Nah, yang bicara di situ adalah owner dari pemilik rumah tersebut. Nah, dia ingin mempromosikan nih bahwa rumah ini tuh cocok loh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, ini rumah ini sangat cocok untuk anak-anak, untuk kehidupan mereka kayak gitu. Dampaknya apa ini? Dampaknya itu lebih ke mempromosikan kalau misalkan rumah keberkebutuhan khusus ini cocok untuk anak-anak, mempromosikan kepada orang tua kalau misalkan rumah anak berkebutuhan khusus ini cocok untuk mereka kayak gitu. Jadi artinya Gita Ego Pitari dalam sebuah iklan sangat tepat digunakan ketika ingin meyakinkan bahwa produk ini cocok untuk sasaran yang dimaksud. Oke. Nah, sekarang Abian. Sebentar ya Abian. Data nomor 5 siapa yang mengerjakan? Yang bunyinya Papa Hoto Oh, itu saya. Kita Chao. Itu saya. Back. Abian tahu data ini? Tahu. Tahu. Oke. Abian boleh jelaskan ke Sensei bagaimana situasi data ini? Iklan apa? Lalu kemudian situasinya bagaimana? Iklan tersebut ada tentang makanan. Bacain terus. Iklan apa? Iklan makanan? Oh, mulai terus. Tidak boleh lihat kan ujian. Iklan apa ini ya? Iklan tentang makanan. Makanan. Orang don khusus. Bebek. Iklan tentang ita-ita. Tentang apa? Mainan anak kebutuhan khusus. Mainan untuk anak berkebutuhan khusus. Bukan ya, oke. Baik. Sekarang Abian menguasai data nomor, tapi tidak boleh data Abian. Data Yasmin atau data Raihan yang Abian kuasai data nomor berapa? Kamar 2 dus-dus. Oh, ada orang pita-pita aja. Kita datanya siapa? Nomor berapa? Di nomor terakhir bagian Oke, bentar. Tutup saja, tidak bisa dibuka. Pita itu Itu Diogo yang terakhir. Yang nomor 8 sih nomor 8. Nomor Oke. Joko nomor Abian mau pika-pika apa pita-pita? Pita-pita. Oh, pita-pita. ada sudah ada. Oke deh. Pita biku ya kan? It's good. Oke, pita pitsku. Oke, Ya, ingat Abian? ingat.
Ya, coba jelaskan. Ini iklan apa sih, Abian? Itu mainan Mainan apa? Takal itu tentang untuk anak kebutuhan khusus. Oke, nah sekarang coba ya Abian jelaskan analisisnya bagaimana nih si pita-pita tekstur ini. Pita-pita itu bunyi analisisnya seperti itu, bahasa Indonesia adalah bergerak. Gerak. Oh, pita-pita ada membuka, Maknanya apa maknanya? menekankan sepertinya pita-pita yaitu menekankan Oke. akan semak Erat, menempel kuat. menekan kuat. Oke. Nah, terus kemudian apa dampaknya untuk anak-anak? Jadi sangat menarik bagi sebagian besar, bagi anak-anak dan memahami tentang fungsi dari Sekarang satu lagi perbaikan yang saya minta tadi, satu ya mengenai cara mereferensikan, yang kedua cara menganalisis. Coba lihat satu contoh analisis. Satu aja deh. Nah misalnya ini kan situasinya sudah ada ya. Terus situasinya penggunaan kata dongeng dalam sebuah ikan tersebut adalah sebuah penekanan kata untuk menjadi semakin dapat diandalkan. Arti sebenarnya dari kata dongdong melambangkan suara keras. Selain itu juga digunakan untuk perubahan atau kemajuan cepat tindakan atau aksi tindakan yang cepat ini. Nah, makna ini sejalan dengan siapa sampaikan dalam teori yang kalian gunakan. Jadi analisisnya dikaitkan dengan teori referensi yang digunakan. Yang namanya menganalisis begitu, harus dikaitkan dengan referensi yang